Yuk kita berdoa aja terlebih dahulu karena saya sebentar juga mau ada kepentingan juga ya. Besok saya harus ke Lampung. Niken, yuk kita berdoa aja terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat pagi ini kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami menjalani kehidupan ini tidak perlu takut, karena senyatanya kami mengubah mindset kami dengan pola pikir Kristus, karena lewat firman-Mu kami makin mengenal Tuhan, semakin kami tidak takut menghadapi apapun. Terpuji nama-Mu Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, happy Friday ya, happy weekend juga ya buat lagi beraktivitas juga yang mungkin ada di jalan ya. Saya minta maaf kemarin tuh sebenarnya saya sudah siap, tapi berhubung nunggu jamnya live, lagi nunggu buka firman, saya ketiduran saudara. Ketiduran bangun-bangun sudah 11:30. Saya coba ya lihat live bisa ada enggak ya, ternyata semua sudah pada tidur. Ya enggak apa-apa sudah ya. Nah hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana ya hidup itu, mengapa sih hidup itu kok perlu proses ya. Enaknya kalau bisa hidup itu tidak perlu proses Bu Eli, nyaman aja ya. Kita semua berharap kehidupan itu maunya kita nyaman. Tapi satu hal yuk kita bahas, kenapa sih supaya saudara ini juga nggak marah sama Tuhan ya. Saudara juga nggak perlu protes, karena proses ini senyatanya mendatangkan kebaikan buat kita. Nanti kita belajar dari ayatnya, yang makanya kalau orang makin mengubah mindset itu dengan mindset firman, pola pikir Kristus, maka kita tidak takut ya. Terutama banyak orang yang berkata, Bu, orang bahagia itu gimana sih Bu? Apakah ketika kita sukses seperti orang dunia, punya uang ya, dengan cara dosa kok enak, harta, tahta, kesuksesan, itu semua sesuatu yang dikejar, yang fana, yang gak punya nilai apa-apa. Kalau sesuatu yang fana nilainya zero. Ternyata harta, tahta, kesuksesan itu tidak punya value apa-apa, karena kita ini cuman hidup sementara di dunia. Kalau kita tidak kaya di hadapan Tuhan, kita ini salah besar ya. Makanya kehidupan ini seperti beberapa saat saya itu dapat ayat yang sudah saya bahas juga ya. Sebentar saya cari ayatnya yang ada di Galatia. Nah, kalau saudara baca, saya itu dapat ayat yang hari-hari ini membuat kita semakin mengerti kenapa sih ikut Kristus itu kok perlu proses. Kenapa ikut Kristus itu ndak gampang aja nyaman. Kenapa ikut Kristus kok perlu pikul salib dan sangkal diri. Nah, kalau saudara baca di Galatia 5 ayat 24. Senyatanya orang jadi ikut Kristus itu seperti apa? Kalau saudara baca, ini baru saya catat ayatnya. Galatia 5 ayat 24, supaya kita hari ini semangat. Yang lagi diproses semangat, karena kita bukan anak gampangan. Anak gampangan gampang hidup, jalan hidupnya gampang-gampang, semua serba gampang. Tapi kan kita nggak mau jadi anak gampangan. Kita mau jadi anaknya Kristus. Jadi kalau Bapak kita adalah Kristus Yesus, berarti kita harus menjadi pengikut Kristus yang pikul salib sangkal diri. Nah, Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tangkep ya. Ternyata kalau mau jadi miliknya Yesus Kristus, saudara harus menyalibkan yang namanya daging. Makanya kita hari ini perlu proses. Saudara tidak bisa hidup ini kalau nyaman. Daging ini tidak mungkin tersalib, saudara. Orang kalau hidupnya nyaman, enak, di zona nyaman, daging ini sulit disalib. Harga diri sulit disalib. Tinggi hati sulit disalib. Emosi sulit disalib.
Ego kita sulit disalib. Egois kita mau menang sendiri sulit disalibkan. Makanya kenapa Tuhan perlu proses supaya Tuhan menjadikan kita ini miliknya Kristus yang harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sampai di sini kita ngerti dulu ya. Jadi daging ini disalib dengan segala hawa nafsu. Kita hidup di dunia ini, kalau zona nyaman, hawa nafsu dan keinginan daging kita ini akan menyala-nyala. Jujur, banyak orang hidup sebagai orang Kristen, tapi hawa nafsu dan keinginan dagingnya itu tidak pernah tersalib waktu zona nyaman. Kita banyak berdoa sama Tuhan, itu hanya seputar hawa nafsu dan keinginan daging. Coba, saudara kepingin kaya itu kepingin tujuannya apa? Ayo coba, saudara pengen sukses, itu tujuannya apa? Kembali lagi, tujuannya bukan untuk jadi pengikut Kristus, tapi sukses. Tuhan, aku ingin kaya, aku ingin punya rumah baru, aku pingin punya mobil baru, aku pingin tahun depan target penjualanku mencapai berapa puluh persen, berapa kali lipat. Aku ingin ini, ingin terkenal. Tuhan, aku ingin punya anak yang hebat. Tapi jujur, berapa banyak kalau orang ditanya, anaknya yang hebat bagaimana? Oh ya, ini yang meneruskan usaha papanya. Tapi yang anak tidak seberapa pinter, saya sekolahkan Alkitab. Loh ada loh, banyak loh. Jadi prioritas anak yang tidak pinter-pinter, yang IQ-nya di bawah rata-rata, itu disekolahkan Alkitab. Tapi yang IQ-nya pinter, hebat, sekolahnya juara, dibuat untuk urusan dunia, kepentingan, keinginan kita supaya nerusin usaha. Tidak salah saudara. Tapi kalau itu keinginan yang kita minta buat memuaskan keinginan daging kita hanya untuk kepentingan kita sendiri, suatu kali kita pasti jadi orang yang tidak baik. Kita pasti jadi orang yang tinggi hati, sok-sokan, tamak, serakah, egoisnya tinggi, egonya tinggi, emosinya tinggi. Makanya Tuhan perlu proses. Daging dan darah itu jelas tidak akan pernah dapat tempat dalam kerajaan surga. Kalau saudara baca daging dan darah di 1 Korintus 15 ayat 50, daging dan darah itu tidak dapat tempat loh dalam kerajaan surga. Makanya sebelum kita pulang ke tempat kita nanti asalnya, Tuhan itu lagi proses untuk menyalibkan daging dan segala keinginan hawa nafsu. Daging, hawa nafsu, ini yang paling bahaya. Masalah tidak akan buat hidupmu masuk yang namanya maut, enggak. Tapi daging dan hawa nafsu, orang bisa membunuh, orang bisa menipu, orang bisa mencuri, orang bisa jadi selingkuh, raja tega, meninggalkan istri, meninggalkan anak, itu karena hawa nafsu. Coba kalau saudara lihat rumah tangga hancur, hawa nafsu apa? Hawa nafsu yang nggak bisa dikendalikan. Hawa nafsu seks, hawa nafsu mencintai pasangan yang jatuh cinta. Sudah tahu kalau menikah nggak boleh jatuh cinta lagi sama orang lain. Tapi itu hawa nafsu. Begitu lihat cantiknya orang, begitu lihat istri sendiri, lihat pasangan sendiri sudah bosen, pilih yang lain. Sudah bosen ini keluarannya lama Bu Eli, aku mau pilih yang keluaran tahun baru, lebih muda, lebih cantik, lebih seksi. Berbicara apa lagi? Hawa nafsu. Berapa banyak juga orang bilang gini, aku harus sukses supaya aku dihormati orang, supaya keluargaku dulu yang menghina aku tahu siapa aku sekarang. Hawa nafsu lagi. Saudara kepingin anak pinter, kepentingan siapa? Hawa nafsu, keinginan saudara supaya ya banggalah punya anak S3 profesor, bangga. Hawa nafsu lagi. Tapi kita tahu loh, tujuan hidup kita ini bukan memuaskan hawa nafsu dan keinginan. Malah Tuhan berbicara gini, salibkan semua segala hawa nafsu keinginanmu, kita rubah. Nah ayatnya satu lagi, supaya dengan pemahaman ini saudara tahu. Saya buka ayatnya satu lagi, kita belajar step by step. Saya waktu dibukain Tuhan dengan ayat ini, saya bilang hebat. Orang harus mengerti rahasia ini supaya orang itu tidak hanya
berhenti di dalam prosesnya Tuhan, tidak hanya tinggal dalam prosesnya Tuhan, tapi orang akan semangat menjalani proses karena dia tahu tujuannya itu supaya kerajaan Allahmu itu tercapai nanti masuk. Karena daging dan darah itu tidak dapat tempat. Lah kalau kita targetnya cuman hidup di dunia selesai, debu kembali debu, ya tidak usah nyalipin hawa nafsu sudah. Tapi saudara tahu ya resikonya, hidupmu berakhir di dunia ini dari debu kembali debu selamanya. Tapi kita kan tidak mau. Kita mau jadi dari debu untuk kembali menjadi kehidupan bersama Tuhan selamanya. Nah, kita buka ayatnya supaya ayat ini menjadi wawasan buat saudara. Ngerti kenapa sih Tuhan kok ikut Kristus tidak semudah orang dunia? Kenapa Tuhan kok ikut Kristus sudah berdoa? Mungkin 1 tahun ini kita berdoa, kita belum lihat apa-apa loh saudara. Kita belum lihat hasil apa-apa, sesuatu yang baik terjadi. Doanya sudah hampir 1 tahun loh Bu Eli, masuk Januari, sudah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Doa tidak selesai-selesai tuh Bu Eli, terus doa, ikut doa puasanya Bu Eli, ikut ST. Tapi satu hal Bu Eli, kok tidak ada yang namanya perubahan, malah tambah parah. Omset tambah turun, yang namanya suami didoakan tambah baik, tidak tambah baik, anak-anak juga tidak tambah baik, yang namanya keadaan juga tidak bertambah baik. Satu hal saudara, ini yang perlu saudara tahu, keadaan hidupmu tidak tambah baik, it's okay. Tapi Tuhan berkata, karena aku lagi menyalibkan daging. Orang kalau mau dipakai Tuhan, tidak mungkin yang dagingnya itu yang penuh saudara. Kedagingan hawa nafsumu yang hari ini kau tidak salibkan, tidak mungkin orang itu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tidak mungkin berkat Tuhan itu dipercaya buat orang-orang yang tidak bisa nyalipin daging dan matikan hawa nafsu. Tidak mungkin saudara. Karena kalau berkat itu dilimpah buat orang yang kedagingan, nanti sombongnya makin tinggi, emosinya makin tinggi, egoisnya makin tinggi, amarahnya makin meledak-ledak, sombongnya nggak ketulungan, jahat, jutek, judes. Itu terjadi saudara. Dan Tuhan itu nggak mau buat kita jujur. Tuhan itu lewat proses, dia Bapak yang baik. Karena kalau Tuhan memanjakan hidup saudara, dia bukan Bapak yang baik. Karena ketika kedaginganmu tidak disalib, nanti daging dan darah itu tidak dapat tempat loh dalam kerajaan surga. Dan Tuhan itu hari ini yakinlah tahun 2026, ketika Tuhan mau percayakan engkau berkat, kepercayaan, anugerah yang berlimpah-limpah, syaratnya adalah orang yang harus bisa mematikan emosinya, matikan hawa nafsunya, menyalibkan seluruh kedagingannya. Ketika dagingmu sudah disalib dan hawa nafsumu sudah hanya tertuju kepada Tuhan, percayalah, tahun depan untuk memberkati saudara itu perkara yang kecil. Hari ini kita baca ayat di 1 Yohanes 2. Ini ayat yang berikutnya. Supaya kita hari ini buka wawasan saudara. Jangan cuma tinggal dalam proses saudara. Kalau saudara cuma bertahan tinggal dalam proses, saudara tidak punya usaha untuk menyalibkan daging dan mematikan hawa nafsu. Hari ini yuk, tujuan Tuhan itu 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya Tuhan bilang gini, aku menyadari kok, kamu hidup di dunia pasti terkontaminasi dengan yang namanya keinginan di dunia. Yaitu apa? Keinginan daging, mata, keangkuhan hidup. Tapi itu bukan berasal dari aku. Setiap keinginan-keinginannya kita itu berasal dari dunia, karena kita hidup di dunia. Tapi Tuhan tidak mau sebelum kita selesai di dunia ini, kita harus bisa menyalibkan daging dulu. Karena nanti kerajaan Allah itu cuman terima kehidupan manusia yang sudah tersalib dagingnya. Kita tidak bisa hidup hari-hari ini bawaannya emosi terus,
keinginan kita kalau doa kita pasti bilangnya gini, Tuhan jawab keinginanku. Tapi Tuhan juga jawab, sudahkah engkau hari ini menjawab apa yang jadi keinginanku juga dalam hidupmu? Engkau berdoa, Tuhan aku mau bahagia, tapi jawabannya Tuhan, oke, bahagia menurut firman Tuhan itu apa? Berbahagialah engkau, Wahyu 3 ayat 19, jika engkau kudidik kuhajar, relakan hatimu dan bertobatlah. Itu definisi bahagia. Makanya kalau orang diproses, orang harus bahagia. Rela sudah, suamimu hilang, yaitu alatnya Tuhan, rela. Keuanganmu kacau balau, bangkrut lu Bu Eli, turun omsetnya, ya rela. Yang penting hidupmu dalam pertobatan, itu sudah benar. Itu sudah kelulusan yang mutlak, Tuhan berkata. Saudara jangan anggap proses itu buat hidupmu hancur. Senyatanya proses itu didikan ajaran Tuhan yang membuat kita hidup bahagia, bukan hanya di dunia ini, tapi hidup bahagia selamanya. Orang kalau bisa hidup di dunia ini dengan menyalibkan daging, memang menyalibkan daging butuh proses. Saya butuh proses menyalibkan daging, ndak bisa bim salah bim, abrakadabra, Eli yang jutek jadi Eli yang rendah hati. Oh, ndak bisa. Eli yang suka marah jadi Eli yang sabar, nggak bisa, saudara. Eli yang suka emosi jadi Eli yang sekarang lemah lembut. Oh, ndak bisa. Instan, ndak mungkin. Tidak cukup, Tuhan berkata. Tapi lewat kehidupan, proses demi proses yang saya lewati, dan saya tahu tujuan Tuhan menyalibkan daging. Ya tiap hari saya sudah tidak lihat suami saya kapan kembali, rumah tangga saya kapan pulih. Namanya mungkin saudara lagi diproses keuanganmu kapan pulih, sudah tidak lihat itu. Yang dilihat apa? Rela sudah. Rela Tuhan, masih omset belum naik, ya rela. Yang penting bertobatnya gimana? Salib daging. Tuhan, aku tidak punya keinginan. Kenapa saya selalu berkata, saya kalau doa hari-hari ini sudah tidak banyak minta permintaan saya. Kenapa? Karena daging ini kalau sudah disalib, rasanya sudah tidak punya keinginan apa-apa, saudara. Rasanya cuman berkata ayat berikutnya 17. Dan dunia ini sedang lenyap. Lihat ya, dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara percaya, kalau Tuhan jawab keinginanmu terus, dia bukan Bapak yang baik. Dia akan menjerumuskan saudara dalam dunia yang lenyap. Tuhan itu justru Bapak yang baik waktu mengizinkan hidupmu berproses. Karena ketika saudara lagi proses, saudara mulai menyesuaikan dari keinginan kepada kehendak Tuhan. Tangkap ya, kita ini dari keinginan. Kita itu selama ini egois sama Tuhan. Kita hidup ini cuman kejar target, keinginan kita tercapai, tapi kehendak Tuhan diabaikan. Tidak penting. Ingin kaya, ingin punya rumah, ingin punya Tuhan. Jujur, doa saudara tahun baru itu di tahun 2026, rata-rata doamu apa? Tuhan, aku ingin kaya lagi. Aku ingin punya rumah baru. Aku ingin punya mobil baru. Aku ingin punya yang namanya deposito digitnya dinaikkan 1 digit, 2 digit. Aku pingin punya gaji yang naik. Aku pingin punya pekerjaan yang baik. Aku pingin punya suami yang makin mencintai aku. Punya anak-anak yang juara summa cum laude. Semua hanya seputar itu keinginan daging dan hawa nafsu. Sementara Tuhan berkata, nak, kalau semua keinginanmu ini aku jawab, kamu lenyap loh, kamu binasa. Aku bukan Bapak yang mau membuat anak-anakku binasa. Wong, aku ini mati sampai kasih nyawa, menderita supaya anak-anakku selamat. Lah kok anak-anakku cuman memperjuangkan keinginannya aja. Jujur hari ini keinginan kita ini lagi digeser.
menjadi kehendak Tuhan. Orang kalau hidup dengan keinginannya, hawa nafsunya, tidak mungkin orang dipilih Tuhan. Nggak mungkin orang bisa dipercaya berkat yang luar biasa. Nggak mungkin, saudara. Percayalah. Makanya sebelum akhir tahun saya dapat pewahyuan ini. Ayat-ayatnya Tuhan kasih. Saya bilang gini, Tuhan, ini yang perlu dicari oleh dunia. Hari ini apa artinya? Semua keinginanmu terjawab. Mungkin iblis bisa. Iblis itu bisa hari ini jawab semua keinginanmu. Karena iblis memang datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu, dilenyapkan. Makanya kalau datang sama iblis pasti dijawab keinginanmu. Ikut dunia, keinginanmu gampang. Karena memang tujuan iblis tidak mau saudara selamat. Sementara Tuhan cuma mengingatkan buat kehidupan saudara dan saya. Nak, sabar ya nak, rela ya nak. Keuanganmu memang belum aku naikkan hari ini, omsetmu belum. Karena aku lagi bekerja, di balik semua ini, aku pingin kau mulai salibkan dagingmu. Salib, sudah salib. Gak punya keinginan, hawa nafsu. Lagi aku geser supaya engkau masuk di dalam kehendakku. Jadi gini, proses itu matikan keinginan daging mata keangkuhan hidup. Karena ini lagi dilenyapkan sama Tuhan, dibabat habis. Jadi Tuhan pesan rela. Kalau kita semakin tidak rela, kita tidak, orang kalau tidak rela tidak mungkin bertobat. Jujur, kalau saya tidak rela disakiti hati, saya tidak mungkin jadi hamba Tuhan hari ini. Karena saya rela untuk kepentingannya Tuhan, supaya kehendaknya terjadi. Makanya saya hidup dalam pertobatan. Karena saya tahu, salibkan daging itu pertobatan kita. Yang tadinya kita tidak bisa, kita berusaha merubah hati pasangan kita untuk mencintai kita kembali, tidak jadi. Yang awalnya hanya berusaha menarik simpati suami mencintai kita kembali, dari situ kita mulai kejar untuk mencintai Tuhan. Tangkap ya, untuk supaya cari hatinya Tuhan dengan hidup. Nah, makanya beberapa hari kemarin saya itu di pesawat 2 hari waktu saya ke Jakarta, saya seorang diri. Saya itu sampai mau nangis, saudara. Saya dapat ayat Pengkhotbah 9 ayat 7. Waktu saya mau bahas firman tentang menyalibkan daging dan yang namanya hawa nafsu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, baca Pengkhotbah 9 ayat 7. Di pesawat saya buka, saudara. Karena jelas pikiran manusia, pikiran saya selalu berkata gini, Tuhan, kenapa kok proses hidup saya belum lihat hasil? Kenapa Tuhan doanya bertahun-tahun tapi hasilnya mana? Jujur, itu pemikiran. Walaupun kita mengerti hasil itu tidak menentukan kehidupan kita layak di hadapan Tuhan. Kalau kita dipulihkan tapi kita tidak jadi kaya di hadapan Tuhan, kita juga jadi orang benar yang gagal. Apa artinya kita dipulihkan Tuhan kaya, sukses, berhasil, pemulihan, mujizat, tapi sifat kita tidak pernah berubah. Kita juga hidup dalam kedagingan, hawa nafsunya, egonya tinggi, egoisnya tinggi, emosinya tinggi. Tapi suatu kali kita mengerti, dan ini ayat yang saya dapat itu kayak sukacita. Ini seperti door prize buat saya. Saudara tahu ayat ini kita baca, hebatnya Tuhan. Sampai rasanya saya terharu, saudara. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Wow. Saya sampai tidak bisa ngomong, saudara. Tuhan langsung bicara, Eli, sudah bukan waktunya lagi kamu tinggal dalam masalah. Proses itu baik. Tuhan berkata, makan rotimu dengan sukaria, minum anggurmu dengan hati yang senang. Senangkan, kenapa? Aku itu sudah lama kok berkenan sama perbuatanmu, Eli. Kamu kira aku tidak berkenan dengan lihat proses hidupmu? Artinya hari ini, di tengah engkau belum dijawab yang namanya omset penjualan naik, sukses. Mungkin kau berharap rumah baru, yang tidak boleh istri baru, suami baru ya. Semua boleh, masuk tahun baru, baju baru boleh, semangat baru boleh, hati yang baru boleh. Tapi istri baru, suami baru tidak boleh ya. Itu paling tidak dikenan sama Tuhan. Dan Tuhan bicara buat hidup saya. Ini buat kita semua.
Siapa yang lagi tinggal dalam proses? Tuhan bilang gini, yuk sukaria aja. Makan, minum sudah, seneng-senengkan hatimu. Karena yang paling penting bukan masalahmu selesai, tapi hidup dikenan Tuhan itu jauh lebih penting. Sukses tanpa perkenanan Tuhan, nol. Dan waktu saya baca ayat ini, saya sampai bilang gini, kok ada ya ayat ya? Kok ada ya? Sering baca. Tapi waktu kita belum membutuhkan, kita lewati ayat ini. Waktu saya baca ayat ini, saya itu kelepek-kelepek saudara. Saya sampai mau nangis, Tuhan. Tuhan bilang gini, gak jadi masalah. Sudah lama gak ada yang salah Eli dengan proses hidupmu. Mau babak belur. Karena aku lagi menggenapi kehendakku dalam hidupmu. Keinginanmu memang belum. Tapi rela ya, rela. Yang penting aku sudah berkenan, kamu sudah bertobat. Tenang, kamu ini bahagia Eli. Kamu adalah orang yang bahagia, yang layak hari ini. Bukan karena masalah selesai untuk kamu hidup senang-senang. Kamu sudah senangkan hatimu. Aku memperkenankan engkau. Engkau akan lihat ada banyak hal yang akan aku berikan buat hidupmu. Wow. Itu yang membuat kita hari ini yuk kejar itu saudara. Jangan sampai hanya karena masalah saudara mulai lowbat semua. Di proses Tuhan harusnya bangkit tapi lowbat. Oh Tuhan, sudah Desember kok ya belum naik-naik omset. Harta, digit deposito saya minta 1 digit aja. 1 juta jadi 10 juta. 10 juta jadi 100 juta itu banyak saudara. 1 digit aja lah kok malah digitnya ndak terjadi 1, malah turun 1 digit. Mungkin itu terjadi. Tapi sekali lagi pesan Tuhan tahun 2026. Yuk saudara yang lagi dalam proses, marilah Tuhan ajak. Makan rotimu, sukaria, engkau layak dapat bintang. Karena aku berkenan kepadamu sudah lama. Sudah cukup Eli perkenananku. Waktunya engkau bersukaria makan. Berarti waktu kita sudah dikenan Tuhan sebentar lagi. Sukaria, senang-senang. Ayub itu. Waktu perkenanan Tuhan terjadi sama Ayub. Saudara kalau baca. Ayub sampai 4 keturunan, tidak ada masalah rasanya, tidak ada cerita lagi. Yang ada cuman happy, senang, sukaria, saudara. Wow. Ini yang perlu kita kejar, saudara. Kalau Tuhan yang berkata, kamu layak loh untuk senang-senang, karena sudah lama aku itu berkenan sama kamu, Eli. Kamu ini cuma tinggal waktunya sekarang. Wow. Saudara percaya hari ini kejar perkenanan Tuhan. Itu jauh lebih luar biasa. Tangkep ya. Saudara jangan cari kejar harta kembali, sukses kembali, bahagia dipeluk suami kembali. Enggak. Tapi kita kejar perkenanan Tuhan. Kalau perkenanan itu sudah terjadi, maka Tuhan berkata, marilah. Makan rotimu dengan sukaria. Apa yang kau tabur engkau layak menikmati. Sudah lama taburanmu, tinggal suatu kali saat ini. Makan rotimu, minum rotimu dengan sukaria, sukacita. Engkau layak mendapatkan ini karena sudah lama aku berkenan akan perbuatanmu. Tuhan tidak berkenan dengan harta yang melimpah. Tuhan tidak pernah berkenan dengan rumahmu yang mewah. Tuhan tidak pernah berkenan ya dari orang miskin jadi kaya. Sudah kesaksian, saya dulu miskin sekarang kaya. Kalau perbuatanmu tidak dikenan sama Tuhan, kekayaanmu itu tidak ada nilainya. Sampai Tuhan berkenan. Dan orang yang dikenan Tuhan itu selalu berkata, makan rotimu, minum rotimu dengan sukacita, sukaria. Karena engkau berkenan di hadapanku. Waduh, kalau Tuhan yang ngomong, waduh, saya sampai di pesawat itu baca ayat ini ulang-ulang. Bener gak Tuhan? Saya ini orang yang berkenan di hatimu. Jelas. Makanya hari ini yuk, jangan sampai tidak kejar apapun, kejar perkenanan Tuhan. Kita percaya tahun depan setiap kita
akan mengejar perkenanan Tuhan, supaya marilah kita bisa makan minum dengan sukaria dan sukacita hari ini, dengan senang-senang, happy-happy seperti Ayub, sampai selesai masalah ketika Tuhan yang memberikan perkenanan kepada Ayub. Ayub menikmati sukaria, senang sampai 4 keturunan, tidak ada masalah. Alkitab tidak menulis bahwa mereka menghadapi masalah, tapi Alkitab mencatat Ayub hidup bahagia. Anak-anak yang cantik-cantik, yang luar biasa. Wow. Hari ini yuk kita kejar perkenanan. Nah, kalau tidak keburu, nanti saya lanjutkan ya, nanti malam. Ayat ini panjang, saudara. Saya cuma bahas singkat. Yuk kita lihat nanti malam penjelasannya. Yang pertama hari ini, berarti judulnya pagi ini, kejar perkenanan Tuhan. Satu hal, saudara yakin hidup hari ini kejar perkenanan Tuhan, yaitu yang pertama, matikan daging. Ya, salibkan daging, matikan hawa nafsu, rela pikul salib, sangkal diri setiap hari. Sudah rela. Tidak ada orang yang hari ini tidak rela. Kenapa? Karena waktu daging ini engkau salibkan. Kenapa? Karena supaya kita layak dapat kerajaan Allah. Daging dan darah tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Saudara, mulai hari ini matikan hawa nafsu, emosi, egois, ego kita matikan. Karena orang yang bisa matikan hawa nafsu adalah orang yang dikenan sama Tuhan. Tidak mungkin saudara hari-hari ini bangun emosi, egoismu tinggi-tinggi. Saudara tidak akan pernah. Orang yang dicari Tuhan itu yang mati emosi, yang mati egois, mati ego. Orang mati gaya tidak apa-apa saudara ya. Kalau saya difoto orang bilang gini, Bu Eli jangan kaku-kaku. Iya, saya sudah mati gaya, tidak bisa action lagi sudah ya. Tapi percayalah, yang Tuhan cari waktu engkau sudah bisa matikan hawa nafsu, disitulah tahun depan saudara akan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Dan yang ketiga, relakan hatimu, pikul salib, sangkal diri. Dengan 3 hal ini, maka kita semua akan menikmati kerajaan Allah. Saudara juga akan menikmati yang namanya waktu engkau matikan daging, menyalibkan, pikul salib, sangkal diri. Saudara akan lihat semua proses juga akan ditambah-tambahkan. Saudara akan melihat hidupmu akan menikmati makan, minum. Ini saudara dapat dalam hidup kita. Saudara takut apa? Saya percaya waktu Tuhan kasih statement ini, saya simpen ayat ini, saya kasih tanda kutip saudara. Saya tuh benar-benar, saya percaya ini buat kita semua, bukan buat hanya saya. Ini buat kita semua hari-hari ini yang siap relakan sudah ya, siap ya, salibkan daging, matikan hawa nafsu, relakan hatimu, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Karena upahnya nanti kerajaan Allah. Upahnya juga nanti semuanya akan ditambah-tambahkan. Upahnya nanti kita akan makan, minum tanpa susah payah. Saudara, itu isinya cuma sukaria, senang. Karena Tuhan sendiri yang berkata, aku sudah lama berkenan. Bukan dengan kesuksesanmu Eli, bukan dengan kehebatanmu Eli, bukan dengan kehebatan Sofia, Cik Swan, Wiwi, tapi aku berkenan di Pengkhotbah 9 ayat 7. Aku sudah lama berkenan dengan perbuatanmu. Wow, kalau itu terjadi bonusnya, saudara tidak main-main. Bayangin kalau Tuhan yang ngomong, sudah layak kamu dapat bintang Eli, sudah layak yang namanya Cik Sweat, Sofia, Evita bertahun-tahun cucuran air mata, hidup dalam penderitaan, tapi aku tetap setia sama Tuhan. Hari ini ada berita sukacita, engkau semua layak dapat bintang. Tuhan sendiri yang berkata, mari makan minum dengan sukacita. Saudara dan saya hari ini kalau Tuhan yang ngomong, yuk makan rotimu sukaria, minum anggurmu, ada roti, ada anggur yang Tuhan sediakan. Roti dan anggur berbicara.
Apa yang kau butuhkan hari ini, Tuhan berikan anggur, bukan berikan lagi batu. Tuhan berikan hari ini anggur yang manis, bukan beri racun. Beri roti yang enak untuk engkau nikmati. Roti dan anggur itu enak kita nikmati. Hidup enjoy life dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara dunia. Kalau dulu saya menikmati hidup zona nyaman dengan cara dunia, tapi hari ini Tuhan berikan saya satu apresiasi, penghargaan. Engkau layak dapat bintang Eli. Engkau sudah waktunya makan, minum dengan caraku, karena aku berkenan dengan perbuatanmu. Engkau tidak akan lagi makan yang namanya batu, tapi engkau menikmati roti. Engkau tidak akan lagi minum racun, ya. Mungkin hari ini kita minum pil pahit, tapi suatu kali Tuhan berkata, engkau minum anggur yang turun dari surga. Engkau makan roti yang dari surga, yang tidak pernah lapar lagi, Eli. Kalau roti dunia masih bisa buat kita lapar, anggur dunia masih bisa buat kita kehausan, tapi anggur dan roti yang dari aku, karena aku berkenan dengan perbuatanmu, engkau tidak akan pernah lapar dan haus lagi seperti yang aku lakukan buat Ayub. Ayub dan seisi rumahnya sampai keturunannya, waktu aku memperkenankan Ayub, dia mengalami kehidupan bahagia sampai 4 keturunan. Makanya kalau kejar kaya di dunia, harta dunia, kita masih bisa lapar dan haus. Masih bisa lapar, masih bisa haus. Tapi kalau kejar perkenanan Tuhan, Tuhan berikan anggur surga, rotinya surga untuk kita nikmati. Kita tidak akan pernah lagi lapar kehausan. Kita akan tetap kenyang dengan cara Tuhan. Amin. Saudara mau kejar itu. Saya juga hari-hari ini berterima kasih. Saya sampai kalau doa sama Tuhan, ya, terima kasih juga selama bertahun-tahun saudara banyak dukung doa buat saya. Kalau saya bisa jadi hari ini tetap kuat, saya tetap bisa khotbah, tetap waras, itu bukan karena kuat gagah saya, tapi betapa banyak dukungan doa buat saya, sehingga saya semakin dipercaya Tuhan untuk membukakan mindset orang benar. Ketika mindset orang benar ini terbuka, jalan hidup itu ringan, saudara. Nekat, bonek, bodoh iman, modal iman, nekat. Kenapa? Karena kita rela sesaat. Amin. Jadi satu hal nanti yang akan saya bahas, Yesaya 42 ayat 6. Ya, saudara, nanti yang saya akan bahas nanti adalah malam nanti saya akan lanjutkan. Kita baca ayat yang terakhir, Yesaya 42 ayat 6. Aku ini, tadi pagi saya sudah share di grup. Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Masuk tahun depan, kejar perkenanan Tuhan. Relakan, abaikan. Proses ini jalani, abaikan sudah. Bu, kalau masih belum selesai, lanjut Bu ya, lanjut. Yang penting Tuhan berkata, aku Tuhan Allah, memanggil engkau lewat proses yang masih berlanjut. Kesusahan besar yang masih berlanjut. Itu tujuannya, maksudnya bukan menghancurkan. Jadi tidak usah takut jalani masa kesusahan besar. Maksudnya untuk semua penyelamatan, supaya kita mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Makanya maksud semua ini untuk kita semua selamat. Tapi yakin ya, tahun depan masuk kesusahan besar. Ini pesan Tuhan. Aku tetap pegang tanganmu. Jadi tangan Tuhan dan tangan kita itu tetap pegangan. Tangkap ya. Makanya kalau kita pegangan sama tangan Tuhan, di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau tangan kita dan tangan Tuhan, Tuhan bilang gini buat hidup kita semua, tanganku dan tanganmu masuk tahun depan. Masa kesusahan besar akan terjadi, tapi jangan lepas tanganmu dari tanganku. Pegang aja tanganku, pegang harga firmanku, pegang janjiku, pegang perkataanku. Engkau pasti selamat. Tangkap ya. Karena semua yang ini harus terjadi, karena aku lagi bentuk orang-orang benar. Tangkap ya. Tangan Tuhan akan pegang saudara. Tuhan mau cuman tahun depan proses kesusahan besar. Ini kita lagi dibentuk
hidup dalam perkenanan Tuhan, dibentuknya itu tadi, keinginan yang namanya nyalipkan daging, yang namanya mematikan hawa nafsu, pikul salib sangkal diri. Ini alat untuk membentuk. Jadi kita lagi dibentuk supaya jadi pribadi yang menyalipkan daging, mematikan hawa nafsu, dan rela pikul salib. Supaya apa? Dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Yang ketiga, supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tangkap ya tujuan Tuhan. Jangan takut dengan proses. Karena tujuan Tuhan hari ini, masuk aja tahun 2026, pegang tangan. Seperti yang saya khotbahkan, pesan Tuhan kan kita harus berseri-seri ya, berbahagia, berserah aja, berlindung aja. Itu pegangan tangannya Tuhan. Jadi waktu kita pegangan tangan Tuhan, kita sudah jalaninya bersuka cita, berserah, berlindung. Pokoknya harus pegang, tangkap ya. Dan yang kedua, rela sesaat. Ya kalau memang keuanganmu belum pulih, rela. Karena ini lagi proses. Salib daging itu tidak mungkin instan, saudara. Saya bisa jadi Eli Kurniawati hari ini, yang dulu preman. Itu tidak mungkin instan, dipoles, setiap tahun dipoles. Tahun depan dipoles, 15 tahun saya dipoles, saudara. Dipoles, poles, salib daging, hawa nafsunya dimatikan, hawa nafsunya pikul salib setia. Tujuan kehendak Tuhan terjadi. Tujuannya supaya Tuhan itu membentuk kita untuk menjadi terang di tengah gelapnya dunia. Tangkap ya. Jadi saudara jangan punya mindset masa sukar gimana, apalagi kalau kita baca di sosmed, menakutkan ya, prediksi ramalan bakal terjadi krisis besar-besaran, bakal terjadi bencana alam besar-besaran. Saudara lihat, hanya karena air aja kita sendiri lihat ya, bencana alam terjadi di mana-mana, hanya karena hujan tidak berhenti. Kayak zamannya Nuh, kalau hujan tidak berhenti, semua tenggelam loh saudara. Bayangin. Hari ini siapa yang bisa memberhentikan hujan? Hari ini siapa yang bisa mencegah yang namanya bencana alam? Mungkin ada banyak ketakutan meninggalkan tahun 2025. Tapi satu hal kita sudah dibekali Tuhan hari ini dengan firman. Kejar perkenanan Tuhan. Tangkap? Saudara jangan kejar lagi. Tuhan ingin. Nanti lenyap, nanti binasa. Makanya saya ajari setiap kita. Doa ndak usah minta keinginanmu lagi. Saya kalau berdoa, sejak saya mengerti firman, saya mulai katakan, saya tambah ini yang perlu dilakukan. Tuhan, aku ingin rumah tanggaku pulih. Tapi biar ini masuk dalam kehendak-Mu. Tangkep ya. Karena keinginan kita lagi dirubah menjadi kehendak Tuhan. Tuhan, aku ingin keuanganku pulih. Tapi biar ini masuk dalam kehendak-Mu. Jadi kalau keuanganmu pulih, kita diberkati hidup kaya raya. Setelah itu apa tujuan hidupmu? Tetap memuliakan Tuhan, tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Bukan ketika kita kaya, kita cuma bisa menunjukkan, aku kaya sekarang, kaya. Cuman pingin mana sih yang namanya musuhmu, supaya hari ini aku tidak terima sama orang yang menghina saya dulu, Bu. Saya tidak terima, saya mau jadi kaya, saya pengen tunjukkan Tuhan saya hebat. Bukan. Tuhan tidak bisa dipakai dengan untuk menunjukkan kau hebat sehingga kau pakai Tuhan untuk menjadi alat memperkaya saudara, untuk menyombongkan diri kita. Tidak bisa saudara. Itu namanya keinginan daging. Mulai hari ini kalau berdoa ditambahkan, Tuhan, aku ingin Tuhan semua ya. Saudara lebih baik daripada ingin lebih baik berdoa. Tuhan, terima kasih buat keuangan yang diberkati. Karena kehendak-Mu sedang terjadi. Terima kasih buat anak-anak yang baik, suami yang baik. Terima kasih buat rumah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat rumah yang aku mau jual asetku yang laku. Saudara percaya, setiap keinginan kita lagi dirubah menjadi kehendak Tuhan. Makanya relakan hatimu sesaat. Masuk dalam proses kesusahan besar. Karena nanti tujuan akhirnya Pengkhotbah 9 ayat 7. Waktu daging sudah tersalib, hawa nafsumu hari ini sudah dimatikan, dan pikul salib sangkal diri engkau tekun menjalaninya, maka suatu kali
saudara akan melihat ada roti dari surga, anggur dari surga yang membuat kita bersukaria, bersenang-senang tanpa batas waktu. Karena waktu roti dan anggur dari surga itu tercurah dalam hidupmu, tidak ada seorang pun yang bisa menutup kebahagiaan. Kita tidak akan lapar lagi, kita tidak akan haus lagi. Di surga tidak ada lapar dan haus lagi, saudara. Karena Tuhan menyediakan semuanya yang terbaik. Makanya hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan tinggalkan tahun 2025. Yang sudah dipulihkan tetap jaga hati. Jangan yang sudah dipulihkan engkau pakai sesuatu yang sudah engkau dapat dari Tuhan untuk memuaskan dagingmu lagi. Enggak, tangkep ya. Dalam arti yang sudah dipulihkan, hari ini doanya yang sudah terjawab, omsetnya sudah naik. Sekali lagi, apa yang Tuhan jawab jangan untuk memuaskan keinginanmu lagi, nanti diproses lagi. Tangkep ya. Makanya kenapa orang bilang gini, Bu, tahun 2020 saya sudah bangkrut, Bu Eli. Lah sekarang kok bangkrut lagi? Ya karena lagi satu. Waktu engkau dipulihkan dan apa yang kau pulihkan itu untuk memuaskan keinginanmu, engkau akan dihabiskan lagi. Karena Tuhan tidak mau kita tinggal dalam keinginan, tapi tetap tinggal dalam kehendak Tuhan. Tangkep ya? Makanya yang sudah dipulihkan, yuk please jaga. Jaga hidup tetap berkenan sama Tuhan. Jaga hidup jangan tinggal dalam keinginanmu terus. Setiap hari tanya sama Tuhan. Tuhan, kalau aku diberkati, aku dipulihkan, apa yang jadi kehendakmu dalam hidupku? Supaya nanti tidak diproses lagi. Tangkep ya, saya bukan takut-takuti, tapi banyak hal terjadi. Karena keinginan itu bahaya. Karena Tuhan itu tidak mau memanjakan hidup anak-anaknya dengan banyak keinginan. Tapi anak-anaknya harus hidup dalam kehendak Tuhan. Supaya kita tidak ikut dunia dilenyapkan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti saya sambung berikutnya ya. Karena ini penting disampaikan. Saudara tidak bisa hidup hari-hari ini dengan banyak keinginan. Please. Hari ini yang belum dipulihkan. Waktu engkau tahu ini kehendak Tuhan, engkau akan semangat, ya sudahlah Tuhan, belum dipulihkan tidak apa-apa. Kan kehendak Tuhan yang terbaik daripada keinginanmu. Keinginanmu sama kehendak Tuhan, mana yang jauh lebih mulia? Jelas kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan hari ini, mungkin kau masih dalam keadaan diproses, tidak apa-apa. Tuhan bilang gini, nak, kehendakku baik kok. Aku lagi menyempurnakan. Ya, ada ayat yang bagus tadi saya catat di Galatia 5 ayat 25 kalau tidak salah. Saudara lihat apa yang dikatakan Galatia. Kita ini bukan berarti kita belum berubah, enggak. Tapi Tuhan berkata di Galatia 5, barang siapa, bukan sih, kita ini sudah hidup oleh firman. Yohanes sih, nanti kita bahas ya. Yohanes 15 ayat 3. Saudara lihat Yohanes 15 ayat 3 itu berkata gini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kita ini sudah bersih, tapi Tuhan mau ini loh, dibersihkan tuh, dipoles lebih kinclong. Tangkep ya, iman lebih kinclong. Saudara aja minta wajah saya tiap hari kalau berdoa, Tuhan buat wajahku kinclong lah, lebih kinclong. Padahal usia sudah semakin tua tapi wajahnya minta kinclong terus. Sama hidup kita, mungkin kita sudah bersih oleh firman, tapi kita dipoles supaya yang sudah bersih itu dipoles. Nah nanti malam kita bahas ini ya. Saya berusaha pagian supaya saya bisa live di 2 tempat, karena hari ini jatahnya live di satunya ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, yuk jangan pernah kasih kendor. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan hari ini pasti dapat pengkhotbah 9 ayat 7. Seperti saya sudah dapatkan, saya kelepek saudara. Saudara tahu waktu saya dapat firman ini, itu kebahagiaan yang mengalahkan segalanya. Dan ini loh jawaban yang pengen saya dapat. Bayangin kalau Tuhan sampai kasih apresiasi sama saya. Aku sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Kelepek saya saudara. Tuhan bilang gini, it's time Eli, layak engkau dapat bintang. Engkau sudah layak dapat minum, makan roti surga, anggur surga. Tinggal engkau menikmati sampai keturunanmu seperti Ayub. Wah, saudara, apa yang kita kejar? Kita nggak mau kan keturunan kita hidup susah? Nggak mau kan? Nah, kalau saudara sudah dapat pengkhotbah 9 ayat 7, keturunanmu nanti sampai 4 keturunan seperti Ayub, hidup bahagia.
Tuhan Yesus memberkati. Ayo masuk tahun 2026. Semangat semuanya. Kejar perkenanan Tuhan. Amin. Bapak, terima kasih. Kami percaya bahwa setiap kami yang mendengar firman ini akan menjadi iman kami pulih, iman kami tumbuh Tuhan. Kami tidak mau kejar harta kami, sukses kami, keinginan karena keinginan ini dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kami tahu yang kami kejar adalah hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Itulah perkenanan Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berikan semangat sebelum kami meninggalkan tahun 2026. Tuhan berikan pewahyuan, Tuhan berikan bekal buat setiap kami. Sehingga mindset kami berubah. Kami tahu tahun depan Tuhan akan kasih kami berkat yang jauh lebih besar, kepercayaan yang jauh lebih besar, karena perkenanan Tuhan sedang terjadi. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau berpisah, kami terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita, jangan kasih kendor, menghadapi realita, maju tak gentar. Tangkep ya, karena perkenanan Tuhan sedang terjadi. Jangan kejar roti dunia, anggur dunia yang bisa membuat hidupmu lapar dan haus. Dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan, tapi kejar roti dan anggurnya surga yang tidak pernah habis, yang tidak pernah membuat engkau lapar kembali. Tuhan Yesus memberkati.